ini kita akan menggunakan Mastercam untuk pembuatan gambar seperti berikut. Langkah yang saya laksanakan pertama, saya akan membuat kotaknya lebih dahulu. Di sini ada ukuran 100 kali 70. Kemudian supaya dia bisa dipergunakan, maka saya melaksanakan yang namanya stock setup. Maka saya akan melaksanakan stock setup dengan cara yang paling mudah, yaitu dengan bounding box. Maka akan dihasilkan saat saya isometrikan menjadi dia ada ketebalannya sebesar 30. Pelaksanaannya adalah menggunakan facing. Tool yang saya pergunakan, yang pertama tool dengan diameter 12, kemudian tool diameter 10, tool diameter 6, kemudian drill bore ya, yang saya gunakan untuk menitik. Kemudian di sini adalah bore dengan 4,2 karena kita akan menggunakan tab M5, maka di sini yang saya gunakan 4,2. Kemudian setelah saya facing, saya laksanakan prosesnya, maka saya melaksanakannya dengan menggunakan verify. Di sini saya tampilkan di isometri, saya pelankan speednya, maka terjadi proses penyayatannya untuk permukaan, ya, untuk facing. Selanjutnya saya melaksanakan yang kedua, yaitu kontur. Ya. Kontur saya menggambarnya dengan model, saya close dulu, ya. Saya hilangkan, ya. Ini kontur, ya. Saya menggambarnya garis, kemudian saya menggunakan art and point, ya. Tali busur, saya pilih yang di sini sampai arahnya ke sana. Kita lihat di geometri, ya, di sini. Saya melaksanakan perjalanannya seperti ini. Kemudian saya memilih toolnya lewat parameter, ya, di sini. Ya. Saya menggunakan tool yang pertama karena masih dapat digunakan untuk diameter 12, kemudian kedalamannya 5. Kalau saya verify seperti ini, saya isometrikan, ya, prosesnya, ya, saya menggunakan multipass, ya, karena menyesuaikan dengan kapasitas untuk mesin. Nah, selanjutnya saya akan melaksanakan pelubangan pocket. Di sini ada dua yang saya laksanakan untuk pocket, ya. Ini saya close dulu, ya. Pada bagian yang ketiga ini, ya, saya menggunakan rectangular shape karena dia ada lengkungnya di sini. Kemudian saya menggunakan circle di sini. Ini parameter yang saya gunakan, ya. Toolnya karena R-nya di situ masih bisa saya gunakan untuk R12, ya. Pada diameter 12 karena R-nya 6, maka dapat saya gunakan, ya. Kalau ini saya jalankan, nah, dia akan melaksanakan proses pocket. Ini saya akan naikkan kecepatannya biar tidak lama. Nah, dia melaksanakan pelubangan, ada dua, ya, yang dilaksanakan. Kemudian saya melaksanakan kontur bagian yang di atas, ya. Di sini saya pindah ke bagian yang kontur, ya.
Di sini R-nya 5, maka saya mengganti toolnya dengan tool yang kedua. Karena R-nya 5 tidak dapat saya gunakan yang diameter 12. Prosesnya saya melaksanakan menggunakan fasilitas let in let out, ya, supaya dia pola toolnya masuk dan keluarnya. Kalau di verify dijalankan, saya posisikan isometri seperti berikut, ya. Dia melaksanakan pengerjaannya dengan kedalaman 10. Langkah selanjutnya saya melaksanakan ini, saya matikan dulu, ya. Ini, ya. Saya melaksanakan untuk pocket pelubangan, ya. Yang saya bentuk di sini adalah garisnya dulu. Kenapa dia tidak membentuk seperti gambar 2 dimensinya? Saya menggunakan fasilitas ini, cut parameternya ini, ya. Compensation theta-nya saya matikan sehingga tool berada di tengah-tengah garis lintasan, ya. Nah, yang terjadi nanti toolnya sesuai dengan lintasannya, ya. Ini tool yang saya berikan adalah diameter 6, ya. Dengan diameter 6 maka dia akan membentuk di sini dengan menuju pada, ya, R3. Nah, jarak-jarak di sampingnya saya menggunakan garis bantu. Di sini ada jarak, kalau dia mendatar sudutnya 0 derajat, di sini berarti ke atas 15 derajat, ke bawah minus 15 derajat. Kemudian saya menggunakan fasilitas rotate, ya, di sini, maka dia akan merotate sebanyak 2, ya, dengan jarak di sini 360 saya bagi 4, ya. 1, 2, 3, 4, maka dia tinggal 90 derajat, ya. Kalau saya verify di sini prosesnya, saya berikan isometri, ya, maka dia melaksanakan proses kontur. Langkah selanjutnya saya melaksanakan pelubangan. Ada 3 tahap. Yang pertama saya titik dulu, kemudian saya bor, kemudian saya tap. Prosesnya berarti saya melaksanakan dari ke 7 lubang ini, saya titik dulu. Setelah saya titik, kemudian saya lubangi, saya bor, kemudian terakhir saya tap. Proses pelaksanaan titik, penitik, ya, supaya waktu di lubang tidak loncat ke sana kemari, ya, ini. Pada bagian sudut bornya saya berikan sudutnya 60 derajat, ya, supaya dia melaksanakan penitik. Kemudian berikutnya saya laksanakan bor dengan diameter 4,2. Kenapa 4,2? Karena tujuannya adalah untuk tap dengan M5. Terakhir dengan pelaksanaan tap, ya. Prosesnya dia melaksanakan pengetapan M5. Kalau saya jalankan semuanya, berarti saya pilih regenerate all, ya.
select all dulu, ya. Kemudian saya verify, saya posisikan pada isometri, saya jalankan pertama facing, kontur, kemudian pocket, kemudian kontur, kemudian pelubangan. Langkah terakhir untuk memasukkan mesin, maka saya wajib melaksanakan post processor. Post processor itu menerjemahkan toolpad menjadi kode numerik, ya, di sini. Saya sudah mempunyai simpanan filenya post processor, maka tinggal saya buka yang sudah saya laksanakan post processor di sini. Oh, ternyata tetap harus membuka, ya. Sini saya laksanakan post processor, saya oke, sudah saya buka. Ini sudah, kita langsung saja post processor, oke. Nah, tugas Danu 2. Nah, yang perlu diperhatikan untuk post processor, karena kita menggunakannya mesin milnya 808D, maka saya harus mengganti kepala programnya. Kemudian pada bagian awalan itu saya harus menambahkan G290, ya, agar sesuai dengan mesin yang kita gunakan. Kemudian, ya, saya menghapus untuk yang H, ya. Ini, ya. Dari sini, ini kepala programnya, ini saya hapus, ya. Kemudian saya menambahkan dengan G290 untuk mengawalinya. Kemudian sesuai yang kita pakai, kita tambahkan D1. Kemudian kita tambahkan G291. Nah, yang kita hapus adalah ini hanya karena untuk pelaksanaan di pemesinan ini belum dipakai. Tool 1. Kemudian kita laksanakan untuk tool berikutnya. Tool 2 di sini juga sama. Berarti kita tambahkan dulu G290, ditambahkan di sini D1, kemudian ditambahkan G291. Jangan lupa hanya dihapus, ya. Kemudian tool 3 juga sama, kita tambahkan G290, tambahkan D1, kemudian kita tambahkan G291, kemudian kita hapus pada bagian hanya. Tool berikutnya kita tambahkan G290, kemudian di sini D1, kita tambahkan G291, hanya jangan lupa dihapus karena untuk simulasi tidak jalan untuk menggunakan H. G290, kemudian di sini D1, kita tambahkan G291, hanya kita hapus. Kemudian tool berikutnya tool 6, berarti ini yang terakhir, ya, G290, kemudian ini D1, jangan lupa G291, kemudian hanya dihapus. Nah, kemudian untuk yang paling terakhir, ya, di sini last, ya,
Nah, di sini juga kita tambahkan G290. Nah, maka sudah jadi untuk NC programnya, tinggal kita simpan. Demikian untuk pelaksanaan penggunaan Mastercam untuk job gambar yang kita kerjakan. Terima kasih.